Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah ma ba'da. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian serial kitab Ihya Ulumuddin dalam program LDNU Sinbaki Sinau Bareng Kiari jilid yang ke-10. Insyaallah pada kajian malam Kamis ini sudah memasuki atau akan memasuki pada kajian bab-bab lanjutan, yaitu kitab Asraril Hajj. Yang sebelumnya adalah kita membahas tentang Asraris Shaum atau puasa, rahasia puasa, yang sebelumnya rahasia tentang zakat. Untuk beberapa halaman ke depan, sekitar halaman yang akan kita kaji adalah halaman 283 hingga halaman 321, sekitar halaman 44 halaman insyaallah. Kita akan coba kaji pelan-pelan untuk pembahasan lanjutan detail pada nanti malam saat berjumpa dengan para asatidz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan hamdalah seperti biasa. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhidi li'ibadihi hirzan wa hisnan wa ja'alal baital atiqa masabatan linnasi wa amnan. Menjadikan Baitullah al-Atiq sebagai masabah, tempat untuk mencari pahala, wa amnan, dan tempat yang aman dan dijadikan tempat yang dilipat gandakan pahala ketika melaksanakan ibadah tersebut. Wa akramahu bin nisbati ila nafsihi tashrifan wa tahsinan wa mannan wa ja'ala ziyaratahu wa tawafa bihi hijaban bainal abdi wa bainal adabi wa mujinnan. Allah jadikan menziarahi Mekah atau Baitullah dan tawaf padanya merupakan sebagai hijab, penghalang atau perantara antara hamba dan dosa-dosanya, penutup. Sehingga bahasanya adalah orang yang berhaji, bertawaf itu seolah-olah dia dan dosanya itu, haji itu menjadi penghalang diantaranya, sehingga dianggap ya selesai kesalahan-kesalahannya atau diampunkan kesalahan-kesalahan orang yang ketika haji dan tawaf. Amma ba'du fa inal hajja min baini arkanil Islam. Haji itu merupakan bagian daripada rukun-rukun Islam. Wa mabanihi ibadatul umri wa khitamul amri wa tamamul Islam wa kamaluddin. Haji itu merupakan akhir dari perintah, yaitu perintah untuk melaksanakan haji yang ada di rukun yang terakhir 5 itu, dan merupakan kesempurnaan Islam seseorang atau kesempurnaan agama seseorang, sehingga diletakkan di akhir, sehingga memiliki syarat terkhusus. Sebagaimanapun perintah yang terakhir itu, sebagaimana ayat yang sering kita dengar adalah Al-yauma akmaltu lakum dinakum, syariat yang terakhir pada hari ini, yaitu ketika haji wada. Rasulullah menyampaikan ayat ini atau mendapatkan wahyu terakhir tentang syariat. Akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kalian ajaran agama kalian. Wa atmamtu alaikum, dan aku pun telah sempurnakan lagi nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku pun ridho Islam itu sebagai agama untuk kalian semua, yaitu bentuk pemasrahan diri. Al-Maidah.
Kemudian ada juga di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata walam yahujjah, barang siapa kok meninggal mati dan tidak atau belum berhaji, fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, orang yang mati dan tidak berhaji kemudian kok mati, bisa jadi dia itu meninggal dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Nanti kita akan kaji bagaimana orang yang dimampukan haji kok tidak berangkat haji. Di dalam bab haji ini, Al-Imam Al-Ghazali mencoba membagi kitab rahasia puasa itu menjadi 3 bab. Yang bab pertama itu diantaranya adalah menjelaskan tentang fadilahnya haji, keutamaan haji itu apa, fadailul Makkah, ada apa dengan Makkah, keutamanya apa, wa Baitul Atiq, dan Baitul Atiq itu apa keutamanya, wa jumalu arkaniha, dan aneka macam jumlah-jumlah rukun-rukunnya, ada berapa, syaratnya, wajibnya haji, sebagaimana yang sering kita dengar sebelumnya. Kemudian pada bab kedua beliau menginjak tentang fi a'maliha al-zahirati ala tartib min mabda'is safar ila rujuk. Beliau menjelaskan tentang apa saja yang harus dilakukan orang yang berhaji mulai dari awal saat bepergian hingga sampai pulangnya ke rumahnya. Kemudian di bab yang ketiga, fi adabi haqiqati, beliau mencoba menjelaskan atau menulis dalam kitabnya tentang tata cara atau adab-adab yang sangat teliti, yang sangat lembut. Beliau jelaskan akhlak-akhlak yang seringkali terlupakan. Wa asrariha al-khafiyah, dan rahasia-rahasia tersembunyi di dalam pelaksanaan haji. Wa amalihal batinah, dan aneka macam amaliyah yang tersembunyi di balik pelaksanaan haji. Itu insya Allah pada 40 halaman ke depan yang akan dikaji pada simbagi yang ke-10. Fadilatul Hajj, keutamaan haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Qala qadada lamma amara Allahu azza wa jalla Ibrahima wa ala nabiyina wa ala kulli abdin mustafa ayu adzina fin nas bil hajj nadi ya ayuhan innallaha azza wa jalla bana baitan fahajjuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala membangun baitan, rumah atau Baitullah, atau yang sekarang dikenal dengan Makkah Mukarramah, Baitullah, Masjidil Haram. Fahajjuhu, maka berhajilah kalian atau berziarahlah kepadanya. Wa qala ta'ala liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka dapat mempersaksikan kemanfaatan yang untuk mereka sendiri. Maknanya adalah manfaat itu diantaranya adalah at-tijarah fi al-musim wal ajru fil akhirah, yaitu dampak manfaatnya adalah mendapatkan hasil dari perdagangan di musim haji tersebut dan mendapatkan pahala abadi di akhirat kelak karena kunjungan tersebut. Walamma sami'a ba'du salafi hadza qala, ketika mendengar ayat ini, ulama-ulama salaf mengatakan ghafara lahum
wa rabbil Ka'bah. Semoga Allah mengampuni mereka demi Tuhan penguasa Ka'bah. Wa qila fi tafsirin qawli azza wa jalla la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Niscaya aku sungguh-sungguh akan mendudukkan kemana sirataka kepada jalanmu al-mustaqima yang lurus. Tariqah Makkah, yaitu jalan menuju Mekah. Yaqudu syaitan walaiha, yang syaitan itu duduk untuk menghalang-halanginya. Yang tujuan syaitan itu menghalang-halanginya liyamna'an nasa minha, agar syaitan itu mampu menghalang-halangi manusia untuk sampai ke Makkah al-Mukarramah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wassalam, man hajjal baita falam yarfus, barang siapa kok berhaji ke Baitullah kemudian lam yarfus, tidak rafas, tidak berkata-kata jorok, berkata-kata atau berhubungan badan, kata-kata jorok yang hasil akhirnya itu adalah kata-kata berbau seksual, kemudian ujung-ujungnya adalah berhubungan badan. Walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik. Kharaja min dzunubihi, maka akan keluar dosa-dosanya. Kayaumin waladhu ummu, seperti halnya keadaan dia pada hari dilahirkan ibunya, maka dia tidak memiliki dosa seolah-olah. Wa qala aidan, ma ru'iya syaitanu fi yaumin asghara wala adhara wala ahqara wala aghyadha minhu yauma arafata. Tidaklah dilihat setan itu di pada hari, setan itu merasa besar, namun tidaklah tampak setan itu atau ditampakkan setan itu pada hari Arafah. Jadi ketika datang hari Arafah, setan itu keadaannya adalah merasa kecil, merasa hina, merasa tidak punya kemampuan apapun, merasa tertindas. Karena pada hari Arafah tadi, pada hari Arafah semuanya malaikat tuh kayak malaikat. Setan itu semuanya merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua makhluknya yang datang dari seluruh penjuru dunia semuanya datang. Datangnya itu adalah tak lain adalah ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi sebuah kegagalan yang dirasakan oleh setan ketika tujuan setan itu adalah menghalangi manusia untuk datang dari tempat mereka menuju Makkah al-Mukarramah untuk melaksanakan haji. Wa ma dzalika illa lima yara min nuzulir rahmati wa tajawazallaha subhanahu wa ta'ala lidzunubil 'idham idh yuqalu inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffaruha illa al-wuqufu bi Arafah. Karena pada saat Yaum Arafah itu turunnya rahmat dan Allah itu akan menghilangkan atau menganggap lewat begitu saja dosa-dosa yang besar sehingga dianggap tidak ada, sehingga luruh semuanya atau lebur semuanya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh yang tidak diceritakan asalnya dari mana. Beliau mengutip inna minadz-dzunubi, entah hadis atau dari mana itu, beliau mengutip bahwasanya ada dosa-dosa yang dosa-dosa itu tidak bisa dilebur, tidak bisa
hapuskan dosa tersebut kecuali ketika ia telah melaksanakan wukuf di Arafah. Wa qad asnadahu Ja'far bin Muhammadin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara ba'dul mukashifina minal muqarrabina. Ada cerita sebagian orang yang Allah berikan mampu untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat, ahli kasyaf. Yang ahli kasyaf itu adalah orang-orang yang aktivitasnya selalu ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya anna iblis laknatullah alaihi dhahara lahu fi surati syahsin. Iblis laknatullah itu menampakkan dirinya dalam bentuk seseorang bi Arafah tadi saat hari Arafah. Fa idzan huwa nahirul jism musaffarul launi nahidul jismi musaffirul launi musaffar, warna kuning warnanya, yang berbentuk manusia yang memiliki kulitnya atau berwarna kuning, bagiul aini, air matanya mengalir, maqsufud dhahri, punggungnya termaksuf, faqala lahum alladhi abka ainak. Kemudian dikatakan kepada orang yang menserupakan, iblis yang berserupa dengan orang tadi, apa sebenarnya yang membuat matamu itu mengalirkan atau menangis air mata? Qala khurujul hajj ilaihi bila tijarah, yaitu keluarnya berbondong-bondongnya orang yang berhaji dengan tanpa berdagang. Aqulu qad qasadu wa khawfu alla yukhibahum fayukhzinani dzalika. Qala faman ladzi anhala jismak? Qala suhailul khayli fi sabilillahi azza wa jalla walau kanat fi sabili kana habbu ilayya. Qala faman ladzi kana habba ilayya? Qala faman ladzi ghayyara launak? Kemudian apa yang mengubah warnamu hingga menjadi kuning? Qala ta'awunul jamaah, saling tolong menolongnya para jamaah haji, alat taati, untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah cerita iblis. Iblis itu pernah suatu ketika menampakkan dirinya dalam rupa manusia di hari Arafah, namun bentuknya itu tidak pada umumnya manusia. Badannya kurus, warnanya kuning, air matanya dipenuhi oleh air mata. Lalu ditanyakan, kenapa kok demikian? Di antaranya cerita-ceritanya adalah iblis tadi berubah warnanya menjadi kuning ke kuning-kuningan karena ia melihat ada komunitas jamaah haji yang saling tolong menolong dalam ketaatan. Andaikan mereka itu tolong menolong dalam kemaksiatan, maka itu justru aku sangat menyukainya. Faman ladzi qasafa dhahrak? Apa yang membuat punggungmu itu terluka? Qasafa itu artinya apa ya? Qasafa, ya Rasulullah, qasafa. Qasafa arif Ishtad qasafa al-jamalu rogo hadaro sawata.
Qasafal makan dorobahu bil konabil al-hud ingkasara qasafal hudnu ingkasara, terluka. Kenapa kok punggungmu itu terluka-luka? Ditanya demikian. Qala qaulul abad as'aluka husnul khatimah. Iblis tadi menjawab, penyebabnya adalah adanya perkataan hamba yang mengatakan, ya Allah, aku bermohon kepadamu agar engkau berikan aku husnul khatimah, yaitu akhir dari ketika dicabutnya nyawaku dalam keadaan baik beribadah kepadamu. Lalu aku mengatakan, kata iblis, ya wailata mata ya'jubu hadza bi amali akhafu ayyakuna qad fatana. Aduhai, sungguh luar biasa amalan orang ini. Akhafu ayyakuna qad fatana. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baiti hajan. Barang siapa kok keluar dari rumahnya tujuannya berhaji, berumrah, famata, lalu dalam perjalanannya ia meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ujriya lahu ajrul hajj al-mu'tamir ila yaumil qiyamah, maka ia akan diberikan pahala untuknya seperti pahalanya orang haji umroh sampai hari kiamat. Masya Allah, Masya Allah. Semoga orang-orang yang dipanggil dalam melaksanakan haji umroh mendapatkan keberkahan dari amalia haji umrohnya. Begitupun kita semua mudah-mudahan Allah panggil. Sebagaimana Mbah Maimun, harapan beliau adalah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaannya adalah sedang dalam keadaan haji maupun umrah, sehingga hampir setiap tahun, bahkan cerita beliau setiap tahun itu selalu melaksanakan haji meskipun biayanya berapa, namun beliau dengan entah bagaimana caranya pun Allah mampukan ia berangkat setiap tahunnya dan akhirnya dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla ketika melaksanakan haji. Allahumma ghfirlahu warhamhu. Wa man mata fi ahadil haramain lam yu'rad wa lam yuhasab. Barang siapa kok meninggal di salah satu tanah dua haram Makkah Madinah, maka tidak dihisab, tidak dihitung, tidak dilihat, alias langsung dianggap masuk surga. Waqila, lalu diucapkan untuknya, udkhulul jannah, masuklah engkau ke surga. Waqala sallallahu alaihi wasallam, hajjatun mabruratun khairum minad dunya wa ma fiha. Haji yang mabrur itu lebih baik dari mendapatkan apapun itu, mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan seluruh isinya. Wa hajjatun mabruratun laisa laha jazaun illal jannah. Haji yang mabrurah, haji yang diterima, tak lain pahalanya adalah pahala, tidak ada pahala untuknya kecuali pahala surga. Wa qala Nabi, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa zuwaruhu insaluhu a'tahu. Wa zuwaruhu, dan orang yang menziarahi. Wa zuwaruhu, orang yang menziarahi haji atau ketika haji umrah, insa'aluhu, ketika mereka, wa zuwaruhu, dan orang-orang yang menziarahi Baitullah atau menziarahi Allah, insa'aluhu, ketika mereka meminta, bermohon, berdoa, atau maka Allah akan memberikan, mengabulkan doa-doa mereka.
Wa in istaghfaruhu ghafara lahum, dan mereka meminta ampun kepadanya, maka Allah akan memberikan ampun untuk mereka. Wa in da'au ustujiba lahum, ketika mereka berdoa maka akan dijawab untuk mereka pintanya. Wa in syafa'u syufi'u, jika mereka memberikan syafaat, maka meminta syafaat, maka mereka pun akan diberikan syafaat. Wa fi haditsin musnadin min tariqi ahlil baiti alaihimus salam, a'zamun nasi dzamban man waqafa bi Arafah fa dhanna anna Allah ta'ala lam yaghfir lahu. Orang yang paling besar dosanya adalah orang yang berwukuf di Arafah kemudian menyangka atau berprasangka bahwasanya Allah itu tidak mengampuni dosanya. Itu adalah orang yang melakukan kesalahan sangat-sangat besar. Padahal Allah itu memberikan ampunan seluas-luasnya bagi orang yang ketika berdoa di wukuf di Arafah. Maka keraguan-keraguan demikian hilangkan. Bermohonlah ampunan kepada Allah. Allah pasti akan mengampunkan karena keberkahan fadilah daripada haji di Arafah tadi. Wa rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yanzilu ala hadzal baiti fi kulli yawmin mi'atun wa 'ishruna rahmatan sittuna lit-taifin wa rab'una lil musallina. Yanzilu ala hadzal bait, Allah akan turun yanzilu ala hadzal bait fi kulli yaumin mi'atu wa ishruna rahmat, akan turun ke Baitullah ini setiap hari. Apa yang akan turun? 120 rahmat, 60 rahmat untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk orang yang salat, 20 rakaat untuk orang yang melihat Baitullah. 100 setiap hari itu akan turun rahmat 120 untuk orang yang tawaf, 40 rahmat untuk yang salat di Baitullah, dan 20 rahmat untuk orang yang melihat Baitullah. Hati-hati ya. Terima kasih. Bawa nasinya ya. Wa fil khabari, dan di dalam khabar hadis yang lain diceritakan dari khabar mana? Hadis Ibnu Hibban. Istaksiru fit tawafil bil bait, perbanyaklah tawaf di Baitullah, fa innahu min ajalli syai'in, sesungguhnya ia adalah sesuatu yang paling agung. Tajidunahu fi suhufikum yaumal qiyamah, yang kau akan dapati nanti sesuatu itu lebih besar nanti akan kau lihat di hari kiamah. Wa aghbati amalin tajiduhu, karena itulah yustahabbu at-tawafu ibtidaan min ghairi hajjin wala umratin, min ghairi hajjin, walihada yustahabbu tawafu ibtidaan min ghairi hajjin wala umratin. Wa fil khabar man tawafa usbu'an hafiyan hasiran kana lahu ka'idki raqabatin, kok orang yang tawaf usbu'an hafiyan 1 minggu, maka ia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Wa man tawafa usbu'an fil matari ghufira lahu ma salafa min dzambi, tawaf 1 minggu di waktu hujan, maka Allah akan ampunkan kesalahan-kesalahan terdahulunya. Wa yuqalu innallaha azza wa jalla idza ghafara li 'abdin dzamban, ketika Allah itu mengampunkan seorang hamba fil mauqif, di tempat wukufnya, ghafarahu likulli man asaba fi dzaulikal mauqif, tempat berdirinya, maka Allah akan mengampunkannya
pada setiap kesalahan-kesalahan pada tempat tersebut. Wa qala ba'du salafi dawa faqa yauma Arafah, yauma Jum'ah, ketika berangkat haji kok bersamaan pertepatan hari Arafahnya dengan pada hari Jum'ah, ghufira likulli ahli Arafah, ghafara likulli ahli Arafah, maka Allah akan mengampunkan setiap orang penduduk ahli Arafah, penduduk yang melaksanakan haji di Arafah tersebut. Wa wa afdalu min yaumin fid dunya, itu adalah hari yang paling utama dari sekian hari-hari yang ada, atau dikenal dengan Haji Akbar, Haji Agung, yaitu haji yang wukufnya harinya bertepatan pada hari Jumat. Wa fi haji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada, sebagaimana haji wadanya, perpisahannya Rasul itu adalah terjadi pada hari Jumat. Wa kana wafiqan idza nazala qaulahu azza wa jalla, sebagaimana bersesuaian juga turunnya firman Allah, al yauma akmaltu lakum dinakum, al-ayah. Lau unzilatil ayatu alaina laja'alnaha, sehingga ahli kitab itu mengatakan, andaikan ayat-ayat ini diturunkan kepada kami, pasti akan jadikan ayat tersebut pada saat diturunkan merupakan hari Aid. Faqala Umar radhiyallahu anhu ashhadu laqad anzaltu hadhil ayat, laqad unzilat hadhil ayat fi yaumi idain itsnain, yaum Arafah wa yaumul Jum'ah, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa waqifun bi Arafah, wa qala Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfar lahul hajj, ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang berhaji dan ampunkanlah orang-orang yang memintakan, ampunilah orang-orang yang haji dan ampunilah orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang-orang yang haji. Wa yura anna Ali bin Mawfiq hajja'an Mawfiqin bin Mawqifin hajja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujjajan, qala ana Ali bin Mawfiq hajja'an Rasulillah hujjajan, qala faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami faqala li ya ibna Mawfiq hajjajta anni, qultu na'am, qala walabbaitu anni, qultu na'am, qala ukafiuka biha yaumal qiyamah akhidun biyadik fil mawqif fa udkhilakal jannah wal khalaik fi karbil hisab. Wa qala Mujahid wa ghairuhu minal ulama anal hujaja idza qadamu Makkah fadilatul bait wa Makkatul Musyarrafah, keutamaan Baitullah dan Makkah Musyarrafah. Baitullah yaitu masjidnya Allah atau Ka'bah, Makkah itu adalah lokasinya. Innallaha azza wa jalla qad wa'ada hadzal baita ay yahujjahu kullu sanatin 600 alfin fa inna qassu akmalahumullah azza wa jalla minal malaikah. Fa inna qassu akmalahum, Allah subhanahu wa ta'ala itu telah berjanji kepada Baitullah ini akan dikunjungi setiap tahunnya adalah 600.000 para pengunjung.
Andaikan kok kurang, maka Allah akan menyempurnakan mereka dengan kedatangan para malaikat. Wa innal ka'bata tuhsyaru kal arus al mazfufah wa kullu man hajjaha yata'allaku bi astariha yas'auna haula hatta tadkhulul jannah fayadkhuluna ma'ha. Diibaratkan Ka'bah itu seperti halnya pengantin. Barang siapa yang mengunjunginya, maka orang-orang Ka'bah itu seolah-olah akan membukakan satir-satirnya, gorden-gordennya, penutup-penutupnya yang orang tadi dapat melalui karena sudah dibuka semuanya, sehingga ia dapat memasuki surga bersama Ka'bah tadi. Pembuka jalan Ka'bah itu bagi orang yang mengunjunginya. Innal hajaral aswada